Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pengajian Fathul Izhar. Insyaallah ini episode kedua, kita masih melanjutkan muqaddimah dari kitab Fathul Izhar. Dan bagi para pemirsa bisa menyimak kitabnya dengan download, bisa searching di Google atau bisa membeli kitabnya di toko-toko kitab. Dan sekali lagi saya mohon untuk para pemirsa juga menyimak kitabnya, dan apabila saya ada kesalahan dalam membaca, ada tegur sapanya dan koreksi dari para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. I'lam anna nikah sunnatun marghubatun wa tariqatun mahbubah li'anna bihi baqa'at tanasuli wa dama at-tawasul faqad harradahu syari'ul hakim. Ketahuilah bahwa nikah adalah sunnah dari Nabi dan jalan yang disenangi, sebab dengan nikah akan langgeng keturunan manusia, dan dengan nikah terdapatlah kesinambungan satu dengan yang lainnya, dan merupakan salah satu syari, yaitu aturan keagamaan untuk melaksanakan pernikahan. Jadi dengan menikah, sekali lagi seperti yang pada episode yang lalu, dengan menikah kita akan bisa melanggengkan populasi manusia, bisa melanjutkan keturunan dari bangsa manusia. Itu salah satu dari tujuan nikah. Dan nikah adalah salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Karena itu, kalau kita ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka yang masih bujang diusahakan segera, apabila sudah mampu, segera menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' al-ayah. Allah berfirman, nikahilah perempuan yang kau senangi, 2, 3, atau 4. Di sini yang perlu kita perhatikan, makna 2, 3, atau 4 ini bukan dijumlahkan. Jadi bukan kita menikah sampai 9 orang. Tetapi ini maknanya adalah satu orang suami maksimal mempunyai 4 orang istri bagi umat Rasulullah SAW. Bukan 2 ditambah 3 ditambah 4. Tapi yang perlu diingat, ayat ini di dalam Al-Quran tidak berhenti di sini, tapi ada kelanjutannya. Seandainya kita mampu adil, maka kita bisa yang namanya melakukan poligami. Tetapi kalau satu saja kita masih kerepotan, kurang adil dengan istri, atau juga ada hal-hal lain yang belum bisa kita penuhi, maka satu itu adalah sudah cukup bagi kita sebagai suami. Tidak perlu menambah 2, 3, atau sampai 4. Tuh. Dan Allah juga berfirman, wa min ayatihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah al-ayah. Salah satu tanda-tanda dari kekuasaan Allah adalah dijadikan untuk kamu dari diri kamu pasangan agar engkau tenang padanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Jadi Allah memilihkan kita, pasangan kita, dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin, atau juga bukan dari bangsa hewan. Supaya apa kita menikah? Yang pertama, supaya kita tenang hidup kita menjadi tentram, dan kita bisa saling mengasihi dan menyayangi antara satu dengan yang lain.
dan akhirnya muncullah keturunan-keturunan baru dari umat manusia. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih al-ayah. Dan nikahilah perempuan yang masih sendiri dan orang-orang soleh. Kalau kamu fakir, niscaya akan dijadikan Allah kaya dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini salah satu tujuan menikah adalah bertambahnya rezeki kita, bertambahnya barokah hidup kita, bertambahnya keimanan kita, bertambahnya kasih sayang di antara kita. Kemudian musonef melanjutkan, wa min igna'ihi ta'ala lahum anna rajula qabla dukhulihi fi qadin nikah lahu yadani wa inani wa ghairiha minal jawarihi walakin kullama dakhala fihi sarat tilkal a'dha'i wa tadadafan difain bi ziyadati a'dha'i zaujatihi ilaiha. Termasuk dari sebab kita menikah adalah sebelum menikah seorang laki-laki itu hanya mempunyai 2 tangan, 2 kaki, dan 2 mata. Akan tetapi setelah ia resmi menikah, maka sekarang matanya menjadi 4. Kakinya menjadi 4, demi juga anggota tubuhnya menjadi berlipat 2 kali. Mengapa begitu? Di sini dijelaskan oleh musannif, alla taro annal urusata idza qulat lil aris liman yadak qalalak wa idza qalat lahu liman anfaq qalalak wa idza qalat lahu aidan liman ainak qalalaha mujiban wa mu'nisan lak wa hakada. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata' minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa asanu lil farji. Al-hadis. Wal ba' an-nafaqah ad-dhahir wal batin kama qil. Baqala aidan tazawwaju al-wadud fa inni mukairun bikum al-umam yaumal qiyam. Al-hadis au kama qol. Di sini mengapa orang sudah menikah menjadi 2 kali lipat matanya, hidungnya, telinganya, tangan dan kakinya? Biasanya di sini musonef, kalau secara singkat saya ceritakan, mata ini punya siapa? Pasti kalau seorang suami menanyakan kepada istrinya, istri menjawab, punya engkau wahai kekasihku. Tangan ini punya siapa? Punya engkau wahai kekasihku. Nah, dari kata-kata inilah akhirnya musonef memberikan penjelasan bahwa orang yang sudah menikah punya 4 tangan, 4 mata, 4 kaki karena digabung dengan tangan dari istrinya. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda kepada para muda supaya bila sudah mempunyai biaya untuk nikah dan kuasa untuk menikah, maka segeralah menikah. Karena menikah bisa menjaga mata dan kemaluan.
Dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk menikahi wanita yang ahli melahirkan. Maksudnya apa? Yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Karena Rasulullah besok pada hari kiamat akan berlomba-lomba dengan umat nabi-nabi yang lain tentang banyak-banyaknya umat, banyak-banyakan umat. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah Rasulullah ingin umatnya menjadi besar, umatnya menjadi banyak, tapi perlu diimbangi dengan kebaikan akhlak, intelektualnya juga memadai, tidak syukur umat ini menjadi banyak, umat Islam menjadi besar, tapi tanpa ada powernya, tanpa ada kekuatan, tanpa ada intelektualnya. Jadi dari sini, kalau tambahan dari saya, umat Islam harus cerdas, harus kuat, harus tangkas untuk menghadapi zaman. Sehingga kelak di hari kiamat tidak sampai membuat malu Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Jadi tidak banyak umatnya tapi tanpa ada kualitasnya. Demikian penjelasan saya mengenai muqaddimah dari kitab Fathul Izhar. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan penjelasan bab masalah jima dan rahasia-rahasia waktu jima. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.